Penyidik oknum polisi menyodorkan surat ke Pak Haji Fuad untuk menandatangani surat penyerahan tanah 200 hektar. Dalam kondisi sakit, dalam keadaan masih pakai selang oksigen, dalam keadaan masih diinfus. Fotonya. Saya kebetulan tidak pernah kemana-mana. Saya paling ziarah ke Banten, ke keluarga, namun semuanya ini karena saya kan di Banten. Jadi akhirnya saya pada waktu masih jarah di sana dicomot lah, waktu dalam keadaan saya masih jarah dicomot. Sebelumnya itu saya di DPO sama seperti Matahari di DPO. Orang kan bingung, saya seumur umur nggak pernah maling, nggak pernah nyuri, nggak pernah nyakitin orang, jadi macam-macam segala macam. Jadi seperti apa yang dikemukakan oleh Pak Tari itu menimpa diri saya juga sama. Akhirnya saya juga dijemputlah, langsung dijeblosin ke Polres. Kurang lebih setengah bulan saya direcek di sana. Saya pada waktu itu masih tetap bertahan. Saya kira ini menarik nih. Ini Pak Haji Fuad Effendi namanya. Belum pernah bicara dimanapun. Saya sudah sampai datang ke rumah beliau untuk meyakinkan Pak Haji ya, kita perlu datang ke Muhammadiyah. Insya Allah Pak Haji, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah takut Pak Haji. Ya, pengalaman yang lalu, pengalaman buruk itu mudah-mudahan tidak akan terulang kembali. Ya, kalau Bapak Ibu dengar di podcastnya Abraham Samad, saya sudah ungkapkan kasus ini. Bahkan saya sudah kasih foto di mana penyidik oknum polisi menyodorkan surat ke Pak Haji Fuad untuk menandatangani surat penyerahan tanah 200 hektar. Dalam kondisi sakit, dalam keadaan masih pakai selang oksigen, dalam keadaan masih diinfus. Fotonya. Nah, ini fotonya. Nanti Pak Haji Fuad yang akan bicara lebih banyak karena saya baru kedua ketemu ya Pak Haji. Saya kira Pak Haji harus sampaikan semuanya apa yang menjadi tekanan batin selama ini, bahkan beliau sebenarnya masih sakit ini. Tapi saya rayu terus Pak Haji harus datang sekali aja duduk gitu untuk menyampaikan. Mudah-mudahan publik akan backup Pak Haji semua. Tidak boleh ada rekayasa kasus, tidak ada lagi rekayasa, tidak ada lagi DPO, tidak ada lagi penahanan, tidak ada intimidasi pada keluarganya dan semuanya. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Haji Fuad Effendi untuk menyampaikan semua yang menjadi persoalan hari ini. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina fi Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Muhammadiyah, terutama dari Pak Busro Muqaddas, Pak Gufroni beserta pengurus lainnya atas kesediaannya untuk membantu kami para korban, terutama korban PIK 2 ini. Kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jazaa. Pada kesempatan ini sebenarnya kondisi saya masih sakit. Semoga baik, mudah-mudahan sehat. Jadi masih hampir mirip dengan Pak Tari sebenarnya keluarganya, mirip sekali. Jadi saya dari tahun 2012 di Kronjo di sana itu, terutama di desa Pegunungan Hilir, terjadi pembebasan tanah yang dilakukan oleh PT Garuda Baja awalnya. Saya itu orangnya tidak usil dengan masyarakat di sana sepanjang
itu tidak menyengsarakan rakyat, tidak mengusirkan rakyat, segala macam itu. Jadi akhirnya saya biarkan aja. Kebetulan pada waktu itu tanah saya ditawar 150.000 per meter. Saya kena nggak jual, saya masih melindungi para petani kita yang masih ingin bertahan. Kenapa? Karena saya merasa atau orang ini orang Pantura mah Primasa saya itu termasuk yang terluas di wilayah Pantura. Kalau saya menjual, yang lainnya itu menjual semua. Jadi saya terpaksa saya bertahan untuk melindungi para petani tambak, para petani sawah, supaya mereka ini benar-benar menjadi petani yang baik. Kenapa? Karena ini adalah budaya usaha kita yang lama, harus dipertahankan. Walaupun saya usaha di luar yang lain-lain, tetap petani tambak, petani sawah tetap itu harus dijaga. Karena inilah yang menjadi panutan masyarakat banyak. Jadi akhirnya saya tetap tolak. Sampai tahun 2019, tidak lama COVID, saya ditawar 200. Tetap saya gak jual. Tahun 2022 bukannya ini yang datang, PT Garuda Baja yang datang kelompok dari ASG, yaitu PT Kuku Mandiri ya, PT Kuku Mandiri Lestari. Dia ngejar ngobok-ngobok mulai desa Muncung, desa Keronjo, desa Bengkalir, dia ngobok-ngobok, terutama ngobok-ngobok saya. Saya tetap bertahan, saya jual. Kalau kamu mau maksa, saya bilang silakan aja, nggak apa-apa. Kalau ini itu melibatkan dengan camat semua, Pemda, polisi, jadi udah bersatu. Alasannya apa? Alasannya PSN. Jadi itu yang digembor-gemborkan PSN oleh lurah, oleh camat, oleh polisi. Akhirnya pada waktu itu tersendat-sendat. Yang dikejar-kejar itu saya awalnya. Akhirnya setelah saya dikejar-kejar 2002 lolos, kesulitan menjual tanah juga nggak mau. Apa alasannya? Aji kuat aja nggak jual kok. Jadi akhirnya tetap menjadi panutan, nggak jual sampai 2023 karena ada beberapa sertifikat saya yang di luar itu hilang lah kasarnya, dua biji itu kebetulan ada di orang-orang yang tidak tanggung jawab, mengambil dari BPN sama. Setelah saya ambil itu lolos dari BPN, setelah lolos ada di mafia. Ada mafia ini kemudian dia mempengaruhi orang Keronjo, siapa yang bisa dekat sama saudaranya Pak Haji Buat, supaya langsung saya membujuk supaya tanah ini supaya diaku. Kebetulan tanah ini mirip dengan nama adik saya, padahal yang saya namakan di sertifikat itu adalah nama anak angkat dari ibu saya, namanya Sutia. Kalau adik saya itu namanya Haja Sutia. Jadi direkayasa semua oleh pihak polisi, oleh pihak dari Agen Sedayu, dari premannya, dia ini dan Desi. Akhirnya sampai lolos
di sertifikat ini dibalik nama PPJB. Setelah PPJB saya kan menyambat pemiliknya, kemudian saya langsung memblokir ke tanah tersebut atas nama Supiah ini, diblokirlah tanah itu. Kemudian dengan persyaratan segala macam, akhirnya timbullah kemudian laporan polisi dari pihak adik saya yang didalangi oleh pihak ASG. Ya sebenarnya kasus ini kan kalaupun terjadi apa-apa kan perdata sebenarnya. Ini orang saya menguasai tanah itu hampir setengah abad. Yang aku ke tanah saya itu nggak ada yang berani ngaku. Karena memang saya punya tanah ini kebanyakan memang saya pinjam tanah nama-nama orang-orang dekat saya, saudara saya. Ya karena keluarga saya punya anak ya cuma 3 dengan 5 orang dengan areal 200 hektar kan nggak cukup. Terpaksa saya pinjam nama-nama yang lain. Tapi alhamdulillah nama yang lain itu agamanya bagus. Sampai sekarang juga ya alhamdulillah yang masih tetap kekeluargaan. Kita itu berdasarkan kekeluargaan. Jadi sampai sekarang ini akhirnya adik saya itu dimanfaatkan oleh pihak ASG dengan pengacaranya Neti Rahmawati. Iya, Neti Rahmawati saya dilaporkan di Polres. Masalah perdata disuap dikriminalisasi menjadi pidana. Saya dituduh pemalsuan. Nanti Pak Gubernur lebih jelas yang ini. Karena ada hukumnya, saya dituduh pemalsuan pasal 23 sampai akhirnya saya dikejar-kejar. Tahun 2023 bulan puasa kemarin saya kebetulan tidak pernah kemana-mana. Saya ziarah ke Banten, ke keluarga, namun semuanya ini karena saya kan di Banten. Jadi akhirnya saya pada waktu masih ziarah di sana dicomot lah, waktu dalam keadaan saya masih ziarah dicomot. Sebelumnya itu saya di DPO sama seperti Pak Tari di DPO. Ya orang kan bingung, saya seumur umur nggak pernah maling, nggak pernah nyuri, nggak pernah nyakitin orang, jadi macam-macam segala macam. Jadi seperti apa yang dikemukakan oleh Pak Tari itu menimpa diri saya juga sama. Akhirnya saya juga dijemputlah, langsung dijeblosin ke Polres. Kurang lebih setengah bulan saya direjak di sana. Saya pada waktu itu masih tetap bertahan walaupun kadang sakit ya, tetap bertahan. Silakan aja. Saya ingetin polisinya pada waktu itu, kamu hidup selama jadi polisi, nggak selamanya kamu jadi polisi. Saya ingetin udah, kamu jangan karena ini polisi itu harus mengayomi rakyat, harus melindungi rakyat. Salah saya apa? Saya tutup tak ya ribut. Tapi ya karena pengacaranya itu dimuk oleh mereka, diancam segala macam, oleh pengacaranya itu nyingkir pada. Malah saya akhirnya marah pada waktu sama pengacara, ini sama saya, kamu gak usah takut. Ini kamu, ini pengacara ini yang bantu saya, nggak usah di ini, saya aja yang berdua pesan. Jadi akhirnya saya selamatkan semuanya. Jadi dianggapnya dengan saya di DPO itu dianggapnya melindungi, memang direkayasa semuanya.
Jadi mulai saya sama pengacara itu mau dikriminalisasi. Jadi akhirnya karena ya ketakutan, ya saya tidak mau melibatkan orang. Saya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Saya jalani. Setelah itu, kemudian karena ya anak-anak saya, keluarga saya merasa melihat kesehatan saya ini kurang ini, jadi akhirnya khawatir. Saya bilang udah nggak apa-apa, kita diobatin aja, anak saya dokter semua kok. Kami jalan dan besok ini di berobat saya nggak apa-apa, kami diobat, biarin aja nggak apa-apa. Pengen tahu hukum itu sampai gimana? Saya tantang pada waktu itu. Jadi akhirnya keluarga tetap yang namanya nangis, ya kita juga nggak bisa bertahan. Apa maunya? Udah harta demi kesehatan, apa jangan sampai lebih parah nantinya. Saya bukan apa-apa, saya menuntut hak keadilan doang. Itu aja saya menuntut hak keadilan, kebenaran. Jangan sampai hukum ini disalahgunakan. Kenapa? Saya itu sedihnya kenapa? Setiap Kapolda nanti datang ke rumah, kritik ke saya. Apalagi Kapolres Tangerang dari zaman yang sekarang udah jadi orang-orang di Mabes Polri, seperti bekas Kapolda, seperti Kapolrinya waktu ini, semua ini menitipkan diri. Tapi kok kenapa begini terjadi begini? Saya bantu kegiatan Polri, kegiatan segala macam, tempat pertemuan musbida di rumah saya di Tangerang. Apa juga saya bantu, tapi kok tegain saya menempuh segala macam untuk mencari kenapa bisa PSN, kenapa bisa begini. Pengen tahu infonya, semuanya tertutup semua. Rumah saya pada waktu itu dengan bekas rekan pesantren saya dulu minum tadi, karena saya curhat sama yang lain, ngobrol itu sulit juga sama kiai-kiai yang lain juga pada ngeper udah. Cuma saya dekat dengan Kimo tadi, ngobrol lah dengan Kimo tadi. Pas Kimo tadi orangnya semangat dengan saya, semangat. Oke, Hedi, kita ini berangkat. Cuma kebetulan dia juga sama sakit-sakitan. Kimo tadi sakit-sakitan. Pas mau berangkat pada waktu dia siap, dia sakit-sakitan masuk rumah sakit. Pas sudah agak sakit, udah sehat gini-gini, agak ini saya nggak enak. Nanti pas dengan saya nanti sakit di jalan kan repot ya. Jadi akhirnya ya udah saya jalan sendiri. Saya pada waktu itu di sana di Polda itu masih ada yang baik namanya Irwasda pada waktu jabatannya, bekas Pak Tanto itu namanya, Pak Kristianto. Banyak membantu saya pada waktu itu, cuma sebatas kewenangan dia, karena di atasnya itu sudah ditutup, nggak bisa berbuat apa-apa sampai menguasai itu dipindahkan. Sampai saya dokter di Polres ini saya pilih sama yang mengkhianati saya itu, saya berontak lagi, saya laporkan ke ini apa ya, ini sampai Irwas, kemarin ini nggak pernah ke Propam, segala macam. Semuanya itu yang turun itu si alih harap. Semuanya itu nggak bisa, termasuk Irwasnya juga mental. Jadi akhirnya saya itu terus terang aja sampai saya merasakan pengobatan biar supaya saya sehat, biar ini saya mau berangkat lagi sebenarnya, masih pengen ini lagi.
tapi akhirnya karena keluarga tidak memungkinkan lagi, janganlah, harus disehatkan dulu, udah kamu biarin aja. Akhirnya saya terpaksa mengikuti dari Agung Sedayu. Sampai saya pada waktu itu persyaratan kalau mau diberikan berkeluarga di SP3 kan harus mau mendatangani perjanjian dipik pada waktu itu, dan sekaligus harus menyerahkan sertifikatnya tanah. Jadi akhirnya saya itu demi keluarga saya mah, karena saya juga demi keluarga gitu. Berapa? Yang saya sebenarnya yang saya serahkan itu baru 90, hampir 100 ya, 90 lebih, 92, 93. Waktu itu saya belum nggak minta pembayaran, enggak bicara harga, enggak ada gitu. Dia nyiapin pada waktu itu, saya suruh tanda tangan, demi keluarga saya tanda tangan. Assalamualaikum Kang Khalid, silakan Kang. Ada Kang Khalid. Ini kota layannya, bangga sedikitnya lagi. Ya, oke. Iya. Ya, betul. Itulah perjalanan saya sehingga pada waktu itu ancaman dari ASG kalau seandainya mau menghentikan jalur hukum ini di SP3 kan harus menandatangani surat perjanjian jual tanah. Setelah saya ke sana, saya apa adanya, dia bilang, saya kata Agung Sedayu ini reaksi Al-Hanafi, saya akan menerima keadaan surat apapun dalam tempo 3 bulan, aku mau saya lunasi. Itu versi mereka. Saya ingin tahu, saya ikuti. Ternyata setelah di sana saya tanda tangani, saya tekan baru dari pihak Polres mau memang keluar SP3-nya. Terus SP3 dari sebentar, nggak bisa gitu. Harus semua pencabutan, semua krediti. Jangan sampai dalam perjalanan jadi gugatan ini lagi, kita supaya keluar gugatan itu harus melalui pengadilan. Jadi akhirnya tapi setelah itu baru saya suruh menunggu selama 3 bulan sampai saya ikut sampai sekarang. Janjinya itu bohong. Iya itu. Itulah saya pada waktu itu sampai sekarang pun memang niat awalnya juga terpaksa tidak niat jual, maka saya meminta bantuan kepada ini LBH Muhammadiyah, terutama dari Pak Gufro, supaya bisa membantu kami terutama masyarakat Toronto, Pantura khususnya semuanya, supaya benar-benar ini yang terlepas daripada gangguan tik inilah. Kenapa? Karena kita tuh sakit hati. Saya ini pribumi asli, pribumi asli saya, asli Kronjo. Walaupun tampang saya mirip kayak Charlie ya, iya, mirip kayak Charlie, iya. Ya, tapi memang keturunan kesana yang juga
orang Banten masih deket cucunya Laksamana Ceng. Soalnya istrinya Sultan Maulana Hasanuddin itu cucunya Cengho, anaknya Sultan Tranggono Demak bin Sultan Raden Patah. Sultan Raden Patah itu anaknya cucunya Cengho. Jadi mau tidak mau kalau kami ikut Cina-Cina bantu wajar gitu. Iya. Yang campur-campur antara Arab dan Cina. Ya, jadi itulah. Jadi kita merasa orang pribumi itu rasa apa ya? Rasa digusur, rasa sedih lah itu. Rasa sedih saya ini menunggu ribuan tahun. Saya ini cucu Sultan Hasanuddin yang ke-12 dari Prabu Siliwangi ke-15. Dan cucu Sultan itu kan perkahwinan keluarga banget kan. Dari Syekh Yusuf Madagaskar ke-89. Orang kan nggak tahu siapa Syekh Yusuf. Syekh Yusuf itu adalah cucunya Syekh Bagus Angke. Syekh Bagus Angke itu anaknya Prabu Arung Bandan. Arung Bandan ini punya Bagus Angke. Bagus Angke itu namanya Arung dan Angke, orang Bugis. Lalu anak pertamanya Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu Mas Ratu Fatimah Pembayun. Punya anak lah namanya Syekh Samsudin atau Arung Dian Falehan. Dua ini dikawinkan dengan anaknya Pangeran Jaga Lautan, Ratu Dewi Rosiana. Akhirnya dia ini menetaplah di Banten. Pada zaman Portugal dia ini ditugaskan di laut. Maka dia ini namanya orang Bugis, berani di laut ambil ancoran. Di laut namanya kena ombak, maka tersebutlah Pangeran Ancol. Nama aslinya Syekh Samsudin, nama Bugisnya Arung Dian Falehan. Istrinya itu namanya Ratu Dewi Rosiana bin yang punya bulu tangkis Pangeran Jaga Lautan. Punya anak Arung Anggareva yang ada di petir kapal bosok. Kalau orang Banten tahu tuh kapal bosok. Punya anak lah Syekh Abu Khair. Abu Khair ini punya anak Syekh Yusuf Madagaskar dengan Syekh Palu. Syekh Yusuf inilah punya anak Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin ini punya anak dua. Punya anak Syekh Jalaluddin. Syekh Yusuf itu punya anak Syekh Jalaluddin dengan Ratu Koya. Syekh Jalaluddin punya anak Ratu Nurhayati dikawin Raden Tanjung Anom. Mau gitu. Kenapa Tanjung Anom itu? Anaknya Budi Pegi, Budi Bedi Terumbu, anaknya. Punya anak lah Syekh Qasim, punya anak lah Syekh Bagus Makmun, punya anak Syekh Zainuddin, punya anak Mas Nidra, punya anak Isa Ma'un, punya anak Haji Kasih, punya anak Haji Bu. Jadi kalau saya darah dua ada, darah ada. Jadi, Cengho juga ada. Cengho juga ada. Jadi campur aduk gitu ya. Campur aduk. Kenapa? Karena memang faktanya begitu. Faktanya begitu. Itulah yang saya masuk masyarakat merasa sedih. Kita orang pribumi, orang musuh, orang pribumi ini itulah yang saya nggak terima sampai sekarang.
merasa lebih parah daripada kelakuan PKI lawan Belanda. Belanda nggak pernah menggusur kita tanahnya, selalu juga yang diambil rempah panjang. Kok kita sampai begini? Itu yang jadi sakit hati saya. Sok. Dunia Indonesia saya sudah 70, nafsu gede, tenaga kurang gitu. Oke. Iya, alkoholik ini. Iya. Dengan begini, iya. Harusnya. Inilah yang ditampil. Tahu ya? Iya, harus tampil. Nafsu gede, tenaga kurang. Jadi saya itulah mohon maaf, saya ucapkan terima kasih kepada Pp Muhammadiyah, Duta Pak Bukroni yang sudah membantu saya selama ini. Saya ucapkan semoga apa yang kita dambakan, yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, kita benar-benar semata-mata hanya mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan oleh orang-orang tua leluhur kita selama perjalanan kemerdekaan ini. Semoga bisa anak cucunya ini bisa nyaman, aman, selamat, sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai dakwah Islamnya kita terus lama di wilayah Banten Pantura ini jangan sampai luntur. Ya, jangan sampai luntur. Tetap yang kita harus ini. Kegiatan budaya Islam kita jangan sampai ini tergeser dengan cara apapun. Maka dengan satu-satunya jalan kita harus bersatu. Satu-satunya jalan bersatu. Saya kemarin ini pakai sendirian, mentok Polda, mentok Gubernur, mentok ini, semua alasannya PSN. Alasannya PSN semua. Alasannya. Jadi itu yang saya menjadi kadang-kadang sedih. Jadi akhirnya malah semuanya itu seakan-akan muk yang dari ini, yang dari Polres dan Polda segala macam itu akhirnya menjadi berita kepada kita semua. Semoga dengan kita bersatu ini, marilah kita berjuang bersama-sama. Ramadan ini semoga mendatangkan jiwa kita bersama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.